Segala pujian dan syukur kita mau bawa di dalam hadirat-Nya. Dan bila kita boleh masuk dan merendahkan diri, mempersembahkan hidup kita, karena hidup kita adalah penyembahan bagi Dia. Haleluya. Menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami penuh ya Allah. Dalam kami menyembah Tuhan Yesus.
hati kami bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Kami siap menerima Tuhan berkat yang datang daripadamu. Kami siap Tuhan menerima kemenangan yang daripadamu. Karena kami tahu ya Allah, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tak terbatas atas kuasanya. Mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami ya Bapa. Kami mau bersorak-sorai pagi hari ini Tuhan, urapan yang baru turun atas setiap kami, sehingga kami pulang Tuhan boleh membawa kemenangan yang daripadamu. Mari yang percaya kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Sukacita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh dengan kuasa, karena Dialah Raja segala raja. Oh haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita penuh kuasanya, karena Dialah Raja segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama katakan, Tuhan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Luar biasa. haleluya. Tuhan kita luar biasa saudara. Mari lebih lagi, haleluya. Mari puji Tuhan kita. Dasar dari yang kita harapkan, bukti yang tidak kita lihat. Karena bersama Tuhan kita akan jadi pemenang. Oh haleluya. Sampai yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan
1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Aku mau hidup menghasilkan buah roh dengan tidak menuruti keinginan daging. Aku mau memberi diri dipimpin oleh roh agar aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Aku mau hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita dalam keadaan sehat dan baik. Kita bisa beribadah di tempat ini. Dan selama masa PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat kota Semarang, maka ibadah tematis ditiadakan terlebih dahulu ya. Selain BB Kids, anak-anak sekolah minggu akan dimulai Sabtu depan tanggal 6 Februari jam 4 sore ya. Jadi tetap mengindahkan akan protokol kesehatan, pakai masker, pakai face shield untuk anak-anak, cuci tangan atau pakai hand sanitizer saudara ya. Jadi anak-anak bisa tetap beribadah. Bagi orang tua mohon dibawa anaknya hari Sabtu jam 4 sore. Dan mengingat untuk jemaat lansia yang tidak bisa ikut ibadah offline dapat beribadah streaming melalui YouTube dan Facebook GBI Bawangan Official ya. Dan terus ikuti renungan harian dan pesan pastoral melalui grup WA dan subscribe kanal YouTube GBI Bawangan Official kita saudara. Untuk kita bisa lebih meningkatkan lagi ya. Dan yang keempat yaitu mohon jemaat terus mencermati pengumuman melalui grup WA dan bila ada yang membutuhkan pertolongan dapat segera diinformasikan ke gereja saudara. Jadi kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu pengumuman minggu ini, biarlah kita terus tetap saling memperhatikan saudara dan juga jangan lupa tetap memperhatikan adanya protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Mari kita berdoa sebelum kita akan memasuki firman Tuhan pada sebentar lagi. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setia-Mu Tuhan yang menyertai akan hidup kami. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu hari lepas ke sehari, tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, dan Engkau menjadi penolong kami yang utama di dalam kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan kami bersuka cita kalau ada anak-Mu yang berulang tahun, Saudari Manda, biarlah tangan kasih setia-Mu menyertai akan Manda ini Tuhan. Masa depan yang baik, masa depan yang indah Engkau sediakan bagi kehidupannya. Dan Engkau memberkati segala apa yang dipekerjakannya Tuhan. Dan biarlah Engkau tambahkan kesetiaan untuk tetap melayani-Mu. Menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami serahkan anak Manda ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Bapa bagi para pemimpin kami. Kami mau katakan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami mau katakan shalom bagi Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia penuh dengan rahmat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden dan Wakil serta jajaran menteri yang ada. Biarlah hikmat-Mu turun atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil untuk mensejahterakan masyarakat dan menjadi adil bagi masyarakat Indonesia ini ya Bapak. Ya mereka juga bekerja dengan sebaik-baiknya ya Allah. Kami mau serahkan Tuhan bagi pemimpin bangsa kami ini. Juga terjadinya adanya kesatuan dan persatuan bagi bangsa Indonesia ini. Apalagi kami menghadapi masalah coronavirus ini ya Tuhan. Kami mau serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau cinta akan bangsa kami ini ya Allah. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Supaya kami bisa melewati masa pandemi ini Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa
bagi Jawa Tengah, bagi pemimpin kami, Bapak Gubernur, serta wakilnya, dan aparat yang ada Tuhan. Dan khususnya kota Semarang di mana kota kami ini tinggal. Kami mau berdoa bagi wali kota kami, serta wakil dan jajaran yang ada. Bila Engkau juga memberkati kota Semarang Tuhan, di mana kota yang kami tinggal ini, karena kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami. Sehingga kota Semarang menjadi kota yang lebih baik, lebih maju, dan kota yang lebih mensejahterakan masyarakatnya ya Tuhan. Kami serahkan bangsa Semarang ini ke dalam tangan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami berdoa bagi para pemimpin rohani kami di tempat ini. Kami mau berdoa bagi seluruh jajaran yang ada di Sinode Gereja Bethel Indonesia. Baik itu Pendeta Rubin Adi sebagai Ketua BPH GPI. Dan juga Bapak Pendeta Gideon Rusli sebagai Ketua BPT Jateng dan DIY. Dan juga sebagai pembina rohani di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo sebagai Ketua Perwil Semarang. Dan juga hamba-Mu Tuhan Pendeta Petrus Gunawan sebagai Gembala Sidang di tempat ini. Kiranya hikmat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Di mana hamba-Mu ini Kau utus. Engkau sertai dengan mujizat-mujizat-Mu yang nyata ya Allah. Dan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu ini ya Bapa. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil, itu semua untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau sertai dimanapun hamba-Mu ini berada. Berkat kasih dan sayang-Mu turun atas hamba-Mu ini ya Allah. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan saat ini pun juga kami berdoa Tuhan. Bagi gereja kami di tempat ini. Kami bersyukur kalau kami boleh melaksanakan ibadah raya 1 dan 2. Biarlah semuanya ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Turunlah atas kami Tuhan berkat kasih. Atas jemaat-Mu Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan. Baik yang di sini maupun yang di rumah. Yang mengikuti di channel YouTube dan Facebook kami ya Tuhan. Biarlah ibadah ini juga menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan kami mau berdoa bagi PP Kids. Juga hari Sabtu yang boleh kami laksanakan Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang masih kecil ini boleh menerima pengajaran yang benar Tuhan melalui firman-Mu. Dan Kau berikan hikmat bagi guru-guru yang mengajarkannya Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa bagi YCC, WPI Klasik dan PRT atau Komsel yang tidak dapat kami laksanakan. Biarlah Tuhan Kau mengingatkan bagi seluruh jemaat-Mu untuk tetap melaksanakan mesbah keluarga. Melaksanakan mesbah secara pribadi Tuhan, berhubungan erat dengan Engkau. Sehingga hidup mereka senantiasa boleh terpelihara. Karena penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Karena kami percaya dan kami yakin karena kami memiliki Allah yang sungguh baik dan sangat amat baik bagi setiap kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Bawa hidup kami Tuhan ke gunung kudus-Mu di tempat perdiaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi hidup kami dan jiwa kami dipuaskan ya Allah. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan yang menjadi sumber penghidupan kami. Kau ubahkan air mata kami Tuhan menjadi lembah yang bermata air. Ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku
Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Bersyukur kami ada di tempat ini, boleh memuji dan memuliakan Allah yang benar. Yesus Kristus Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Saatnya kami membuka hati pikiran kami untuk Tuhan. Bersabda, berfirmanlah bagi kami, izinkan kami untuk mengerti. Urapan-Mu, hikmat-Mu menyertai kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, yang bersama-sama beribadah, mendapatkan lawatan Allah yang sama. Dan kami bersyukur biarlah firman ini bekerja dengan cara yang ajaib, menumbuhkan iman kami, agar kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap jaga diri baik-baik, jaga dengan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19 ya. Sudah berjalan setahun, dan terus jaga kondusivitas rumah dan keluarga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam tema kita, dalam pelajaran kita, dan pelajaran kita pada saat ini adalah pikiran yang benar. Dalam diri kita selalu ada dua sisi, yaitu apakah kita ingin menuruti keinginan daging atau kita menuruti keinginan roh. Setiap kita mengikuti keinginan daging, kualitas diri kita akan menurun. Kalau kita mengikuti keinginan roh, maka kualitas diri kita akan semakin meningkat. Saudara sekalian, apakah dan siapakah yang menentukan bagaimana kita mengikuti keinginan daging atau mengikuti roh? Yaitu jiwa kita. Dalam pemahaman ini adalah pikiran. Saudara, pikiran yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Setiap pikiran yang salah akan menghasilkan keputusan yang salah. Setiap keputusan yang salah otomatis buat hidup kita menurun. Setiap keputusan yang baik akan menghasilkan suatu kualitas diri yang semakin meningkat. Nah, ini dimulai di dalam pikiran kita. Setiap pikiran kita adalah medan peperangan. Setiap pikiran yang buruk, pikiran yang baik, itu muncul dari mana? Informasi. Seberapa banyak informasi baik dan seberapa banyak informasi buruk yang kita dapatkan, itu akan berperang di dalam pikiran. Oleh sebab itu kita perlu memiliki pikiran yang benar. Karena dengan pikiran yang benar kita bisa mengambil keputusan yang benar. Setiap kali kita memiliki pikiran yang benar, kita akan terhindar dari segala permasalahan dan persoalan yang tidak perlu. Amin saudara. Pada titiknya kita akan menghasilkan buah roh. Karena segala sesuatu yang daging akan mematikan tubuh kita. Sesuatu yang roh akan meningkatkan kualitas nilai diri kita. Maka kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana memiliki pikiran yang benar. Saudara sekalian, dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama hingga yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kelihatan enggak? Kecil-kecil ya? Kelihatan. Baik. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara sekalian, puji Tuhan. Nah, Allah sangat memperhatikan bagaimana isi hati kita. Pada prinsipnya, apakah kita ini termasuk manusia batiniah, manusia rohaniah, atau kita ini termasuk manusia jasmani. Jadi saudara sekalian, ada satu pemikiran, ada dua macam teori, dikotomi sama trikotomi. Dikotomi itu manusia terbagi dua, jasmaniah dan rohaniah. Tetapi ada juga orang berpikiran dalam tiga kategori, jasmani, manusia jasmani, jiwa dan roh. Ya, tubuh, jiwa dan roh. Nah, pada dasarnya bahwa manusia itu punya kecondongan yang batiniah atau kecondongan yang rohaniah. Tergantung dari mana? Tergantung dari jiwanya. Nah, jiwa ini seringkali yang paling memiliki kesadaran tinggi adalah logikanya, pikirannya. Ya, yang memiliki kesadaran. Kalau perasaannya seringkali terbawa oleh situasi, perasaan. Kalau kehendak, demikian juga tergantung keadaan. Tetapi jiwa adalah kontrol utama manusia, yaitu pola berpikirnya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kenapa Tuhan sangat memperhatikan nilai jiwa ini, pikiran. Maka pertama, jadilah orang yang bisa menerima yang namanya didikan, saudara sekalian. Ya, firman Tuhan menulis dalam hal ini karena dalam Kristus ada nasihat. Setiap nasihat itu menjadi sebuah hal yang penting. Nah, ada banyak orang menerima informasi nasihat, tapi yang bekerja bukan logikanya, tapi yang bekerja emosinya. Kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, ditolak. Nah, ini menjadi satu hal yang keliru. Orang mungkin dia tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa terima kritik, tidak bisa terima masukan. Kenapa? Saluran untuk menerimanya salah, saudara. Maka ketika kita mendapatkan informasi yang baik, yaitu berupa nasihat, pakailah logikanya. Dengan kita menggunakan pikiran yang benar, pikiran yang sehat, maka kita bisa menyerap informasi secara maksimal. Ya. Nah, saudara sekalian, lalu kemudian apa? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Ini muncul ketika orang punya pikiran yang benar. Tapi kalau orang tidak punya pikiran yang benar, susah untuk mendapatkan penghiburan kasih.
Ingat, penghiburan kasih itu artinya apa? Teguran. Dihibur tapi dengan kasih. Ada persekutuan roh, kebersamaan, ada kasih mesra, belas kasihan. Itu harusnya ada dalam diri kita. Nah, kalau itu bisa bersatu dalam pemikirannya benar, maka saudara sekalian, orang bisa hidup sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, mana itu kita mau belajar pada saat ini, ya, supaya kita hidup sebagai manusia batiniah. Manusia batiniah ini tidak akan terlepas dari apa yang dipikirkan oleh manusia itu sendiri, oleh diri kita sendiri. Ya, Allah memperhatikan manusia batiniah kita, bukan manusia jasmaniah kita. Karena itu Allah tidak memandang rambut kita. Ya, kenapa? Karena manusia tidak punya bulu. Jadi Allah tidak memandang bulu. Allah memandang rambut kita. Nah, bulu itu jenis unggas, burung dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara sekalian, karena itu mari kita kembangkan manusia batiniah. Melalui bagaimana? Melalui cara berpikir kita. Cara berpikir seorang menentukan bagaimana orang tersebut hidup dan siapa sebenarnya orang itu. Siapa sebenarnya kita? Sejatinya adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Dan Allah akan menyelidiki itu. Maka Allah menyelidiki pikiran dan hati kita. Manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan yang tahu lagi adalah dirinya sendiri. Karena itu kita perlu mencari tahu bagaimana caranya agar memiliki pikiran yang benar itu. Pikiran yang demikian itu bagaimana caranya. Yang pertama, saudara sekalian, pikiran yang benar adalah pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus, maka orang itu punya pikiran Kristus. Yang pikiran Kristus itu harus menguasai seluruh pikirannya, menguasai seluruh kehidupannya. Itu orang yang mau menundukkan diri dengan pikiran Kristus. Nah, orang yang di dalam Kristus itu ditandai dengan terus bisa memberikan nasihat, bisa memberikan didikan, bisa memberikan koreksi, dan membawa orang lain kepada kebenaran firman. Demikian juga bagi diri kita. Kita bisa menerima informasi berupa nasihat, kita bisa menerima informasi berupa didikan, kita mau dikoreksi, dan kita mau dibawa kepada kebenaran. Nah, saudara sekalian, ini menjadi tantangan di masa-masa sekarang ini. Banyak orang sekarang terima banyak informasi. Informasi ada yang berguna dan ada informasi yang sama sekali benar-benar sampah. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tetapi ternyata informasi yang model semacam itu lebih banyak, lebih suka digemari, saudara sekalian. Ya. Informasi-informasi sampah yang ada di dalam sosial media itu bertebaran banyak. Tetapi ingat, informasi semacam itu gampang sekali mempengaruhi massa. Zaman dulu orang membaca, saudara. Membaca itu bisa seluruh. Koran itu kalau dibaca, ya headline-nya, ya judulnya, ya rangkuman bawahnya. Bahkan ada yang namanya majalah namanya Intisari, itu terkenal sekali. Majalah Intisari itu orang benar-benar menyelidiki lalu dibukukan dan bagus sekali. Ya, pengetahuannya dalam. Ya, orang dulu suka membaca koran-koran ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sekarang jarang orang buka lalu membaca secara lengkap. Hanya membaca secara resum. Cuman atas-atasnya headline-nya terus lalu segera mengambil keputusan. Ngambil tindakan. Dan ini menjadi sebuah
kesalahan yang fatal. Betapa banyak masa digerakkan hanya sekedar sepotong informasi. Ya, sepotong informasi masa bisa digerakkan. Ini betapa berbahayanya karena apa? Kedangkalan dalam berpikir. Sudah sangat jarang kita melihat orang membaca dengan buku, saudara. Ya, buku. Saya tidak mengatakannya Alkitab lagi, buku lah. Jarang orang membaca buku. Berapa waktu yang lalu saya pergi ke stadion cari buku. Buku kuliah itu dulu banyak. Sekarang bisa langka. Alasannya apa? Sudah tidak ada kuliah karena sekarang semua sudah diberikan lewat makalah-makalah dari dosen. Kasihan yang jualan buku itu, saudara. Habis, mereka tidak berani kulaan. Kenapa? Ya mau dikulake tapi tidak payu, saudara. Nah, saudara sekalian, betapa orang susah untuk menerima informasi secara lengkap. Kenapa? Dia tidak mau menundukkan dirinya. Dia mau terima informasi singkat, langsung ambil keputusan. Terima hasil singkat, ambil keputusan. Nah, saudara sekalian, demikian juga dengan manusia batiniah kita. Manusia batiniah kita, kalau pikirannya hanya berdasarkan headline singkat, tidak akan mengubah apa-apa. Orang tahu Musa, orang tahu Yosua, orang tahu Abraham, orang tahu tokoh-tokoh Alkitab mungkin. Tetapi kalau hanya sekedar headline, tidak tahu intinya, tidak tahu runtutannya, ya dia cuma hanya sebagai Kristen lapisan atas saja, saudara. Tidak sampai mendalam. Kalah kita. Orang mengatakan ada istilah namanya mengkaji, menyelidiki. Firman Tuhan juga harus penting untuk diselidiki, saudara. Nah, ini penting untuk apa? Supaya kita bisa menundukkan pikiran kita kepada Kristus. Ya, menundukkan pikiran kita kepada Kristus tidak bisa hanya sekedar informasi sepotong-sepotong. Informasi itu haruslah lengkap. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kenapa saya sangat prihatin dengan anak-anak pada zaman sekarang ini. Anak-anak, khususnya anak-anak sekolah minggu maksud saya. Seberapa banyak informasi mereka dapatkan tentang kebenaran firman. Iman datang dari mendengarkan, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau pendengaran firman Tuhannya hanya sekian, sedangkan informasi di luar begitu luas, kalah di dalam peperangan pikiran, saudara. Pertimbangannya pasti sangat dangkal. Oleh sebab itu kita perlu memiliki pikiran yang ditundukkan kepada Kristus supaya manusia batiniah kita meningkat. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, teruslah membaca firman Tuhan secara lengkap. Karena firman Tuhan Alkitab kita adalah pikiran dari Kristus. Terus usahakan untuk membaca Alkitab secara lengkap. Amin, saudara? Amin. Saudara, kalau mengikuti pastoral saya, bulan Januari saya sudah sampai di kitab Hakim-Hakim. Jadi itu saya runtut aja. Oh, saya dapat rema ini, saya rekam gitu, saudara. Ya. Nah, saudara ikuti. Tapi kalau saudara hanya beranggapan sudah memahami Hakim-Hakim hanya melalui pesan pastoral yang headline singkat cuma dibikin 3 menit, ya enggak ngerti secara utuh. Saya kemarin mengungkapkan tentang, ada yang tahu? Simpson dan Delilah. Saya cuma kasih intisari, orang kuat tetapi lemah dalam kemauan. Delilah itu cantik menawan, tapi lemah dengan keinginan. Orang hati-hatilah dengan kekuatan, hati-hatilah kalau dia merasa dirinya menawan. Disitulah letak kelemahan sebenarnya. Di antara kemauan dan keinginan setan bisa bermain. Di mana ketika kemauan tidak bisa dikendalikan, keinginan tidak bisa dikendalikan, orang bisa jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau cuma tahu seperti itu, saudara
belum sampai dalam, perlu membaca Alkitab secara utuh. Amin saudara. Ya. Lalu yang kedua adalah terus ada dalam persekutuan yang erat dan saling membangun satu dengan yang lain. Saling menasihati, saling memberitahukan, saling memberikan masukan, itu luar biasa kalau bisa terjadi di antara anak-anak Tuhan. Dengan demikian punya satu garis perjalanan hidup yang sama. Ya, dan terus melakukan kasih terhadap sesama, dengan demikian kita memiliki pikiran yang ditundukkan di dalam Kristus. Amin saudara. Ya, milikilah pikiran yang ditundukkan di dalam Tuhan melalui pikiran kita. Lalu yang kedua saudara, pikiran yang ditundukkan di dalam Kristus adalah untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Saudara. Orang selalu berpikir secara egois, pokoknya untuk aku. Demikian juga orang bisa egosentris, semuanya terpusat dengan dirinya sendiri. Dan ini adalah dua hal yang berbahaya di dalam pola berpikir. Orang yang pola berpikirnya egois saudara, mementingkan diri sendiri, maka dia tidak bisa melihat keluasan keadaan, keluasan situasi sekitarnya. Kenapa? Karena pusatnya adalah dirinya sendiri, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia menjadi orang yang tidak peduli dengan lingkungan. Demikian juga orang yang egosentris saudara. Orang yang semuanya kenakan dirinya. Akibatnya saudara sekalian, dia tidak akan sanggup untuk memahami masalah persoalan secara komprehensif. Nah pada umumnya orang itu adalah orang yang lebih berpikir untuk kepentingan dirinya pribadi. Mereka berpikir untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Bagaimana dirinya mendapatkan pujian, bagaimana dirinya mendapatkan prestasi, sekalipun itu harus merugikan orang lain. Nah tipikal orang semacam ini, orang yang susah pikirannya dikendalikan Tuhan. Orang yang semacam ini akan susah saudara. Yang penting kepentingannya diakomodir, yang lainnya tidak apa-apa. Nah orang semacam ini adalah orang yang di luar Kristus. Kita harusnya bukan tipikal orang yang semacam ini. Amin saudara. Hendaklah kita menganggap orang lain lebih penting. Justru itu yang lebih utama. Dari ayat yang ketiga tadi kalau kita baca saudara sekalian, bahwa dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya rasa ini akan menjadi hal yang luar biasa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita bisa berpikir untuk kepentingan orang-orang di sekitar kita. Justru di saat krisis semacam ini akan sangat kelihatan mana gereja yang egois, mana yang gereja egosentris, dan mana gereja yang bisa menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Saya berharap di masa yang krisis semacam ini, justru peran orang percaya, orang-orang Kristen seperti kita lebih besar lagi. Amin saudara. Coba lihat orang-orang di sekitar kita, siapa dan apakah dibutuhkan pertolongan. Karena itu saya selalu sampaikan informasi, kalau ada yang kesulitan, ada yang kesusahan, cepat kasih informasi kepada gereja supaya gereja bisa berbuat bagi mereka. Amin saudara, ya coba perhatikan kiri kanan. Tidak semua masuk dalam grup WA. Yang belum masuk dalam grup WA, baik itu GBI 1 atau GBI bawangan 1, bawangan 2, coba masukkan, minta tolong sama Bu Titi, masukkan nomor saya, sama Bu Novi masukkan nomor saya, supaya kita sama-sama mendapatkan informasi. Ya, nah saudara sekalian, tiap nasihat firman Tuhan
kepada orang-orang yang sudah di dalam Kristus agar memiliki pikiran yang demikian. Yang pertama adalah jangan, supaya kita tidak egois, adalah supaya kita mengutamakan kepentingan saudara seiman. Dalam hal ini lingkup keluarga dulu. Istri perhatikan suami, suami perhatikan istri, anak perhatikan orang tua perhatikan anak. Ada timbal balik di sana. Please saudara sekalian, lakukan hal ini. Jangan kasih kita menjadi dingin karena kepentingan kita sendiri. Tapi perhatikanlah orang-orang di sekitar kita. Ya, perhatikan saudara-saudara kita seiman. Ya, yang mungkin lama tidak beribadah, perhatikan mereka. Seluruh pengurus yang ada di gereja tempat ini tidak mungkin bisa menjangkau. Tetapi akan bisa terjangkau kalau kita bersama-sama mengerjakannya. Amin saudara. Ya, satu dengan yang lain perhatikan mana yang kekurangan. Jangan sampai seperti ini saudara sekalian. Ini kebetulan saya di Pelmas. Jadi jangan sampai nanti ada orang Kristen enggak bisa makan, justru minta makannya bukan dengan saudara seiman. Justru itu mengenaskan. Justru harusnya saudara-saudara seiman bisa mendukung. Dalam situasi semacam ini saudara-saudara. Masa-masa pandemi, orang sakit corona bisa saja dikarantina. Nah waktu dikarantina, makannya bagaimana? Itu contoh yang sederhana. Harusnya justru di kalangan kita lah yang bisa mendukung mereka. Kalau ada yang sakit, bagaimana harus penanganannya? Harusnya itu muncul dari diri kita sendiri. Amin saudara. Ya, tidak usah lihat gerejanya dari mana. Tidak usah. Kalau itu tetanggamu dan dia orang Kristen tidak dalam perhatian, sampaikan. Nanti kita yang bergerak. Apalagi dalam lingkungan Bawangan dan sekitarnya ini. Ya, mari kita bantu mereka. Kalaupun bantuan kita hanya sekedar memberikan vitamin, ya kita berikan vitamin. Kalau bantuan kita sekedar untuk memberikan apa yang kita bisa lakukan, mungkin makanan harian, kita kasih bantuan. Mari saudara sekalian perhatikan kiri kanan di lingkungan kita. Amin saudara. Jangan hanya sekedar untuk mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tapi keperluan kita sendiri, tetapi coba lihat di sekitar kita. Apakah mereka membutuhkan pertolongan, apakah mereka membutuhkan bantuan. Mari jadi orang Kristen yang benar-benar pengikut Kristus yang sejati. Nah ini perlu ditundukkan diri kita. Itu mulai dari pikiran kita. Jangan sampai pikirnya gini, wah aku wes susah, mikirin orang lain susah. Nah itu repot saudara. Nah orang yang seperti ini tidak bisa hidup sebagai manusia batiniah. Ya, tidak bisa saudara. Kita harus tundukkan seperti Kristus. Ya, menundukkan dirinya sedemikian rupa, turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Dia taat, setia, mati, bahkan mati di atas kayu salib. Buat siapa? Buat kita. Kita siapa? Kita orang yang berdosa. Dan ini muncul kalau kita punya kepedulian kasih. Amin saudara. Ya, jangan sampai misalkan di kiri kanan tetangga saudara kesusahan, saudara tahu sudah terlambat. Ternyata podo Kristenin. Kok mesake cuman cerita tok. Jangan saudara. Ya, itu mulai dari sana. Lalu yang ketiga saudara sekalian. Pikiran yang ditundukkan adalah untuk tidak untuk merendahkan orang lain. Pikiran yang ditundukkan itu seperti Kristus. Ya, dia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Kenapa? Karena dia tidak mempertahankan apa yang ada dalam dirinya sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah orang seringkali menganggap dirinya lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, lebih terhormat dan lain sebagainya. Padahal kadang-kadang ya tidak kaya-kaya amat, ya tidak pintar-pintar amat. Tapi merasa dirinya paling ngerti, paling pintar, paling hebat. Nah orang yang semacam ini susah menjadi manusia batiniah. Pikirannya semacam itu akan menghalangi dia menjadi orang yang memiliki jiwa batiniah yang baik.
Nah, orang yang baik adalah orang yang mau merendahkan dirinya tanpa harus merendahkan orang lain. Memang tulus dia mau merendahkan diri untuk menolong orang lain. Tidak menganggap dirinya lebih hebat, lebih luar biasa. Hati-hati orang yang merasa dirinya paling hebat, paling luar biasa. Justru karena kesombongan itulah awal daripada kejatuhan. Hati-hati saudara. Setiap orang itu punya titik kelemahan. Setiap orang. Tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini, manusia. Gak ada yang sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna, maka harusnya itu membangun diri kita bahwa kita ini pada dasarnya ada titik kelemahan. Bisa jadi orang kaya, titik kelemahannya adalah kekayaannya itu. Bisa jadi orang pinter, titik kelemahannya apa? Kepinterannya itu. Karena itu saudara sekalian, kenapa Tuhan memberikan peringatan bagaimana orang kaya justru susah untuk masuk surga. Karena kekayaannya menghalangi dia untuk percaya. Bagaimana orang pinter justru dia kesulitan untuk memahami firman. Karena logikanya menutup dia untuk percaya kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, pengetahuan yang simpel, yang sederhana kadang justru menghalangi. Itu sebabnya orang yang ada di Nazaret susah menerima mujizat. Kenapa? Karena dia beranggapan Yesus itu adalah orang dari bagian dia. Keluarganya ada bersama dengan dia. Saudaranya perempuan ada bersama dengan dia. Dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan seorang nabi tidak dipercaya di kampungnya. Saudara, hati-hati dengan pola berpikir semacam ini. Kalau kita sudah merasa diri hebat, merasa diri oke, merasa diri kaya, merasa diri luar biasa, justru disitulah letak kelemahannya. Maka kita perlu menundukkan pikiran kita. Tundukkan, walaupun pinter tundukkan, walaupun sugih ya ora perlu diketok-ketokke. Karena itu ada istilah, padi itu semakin berisi akan semakin merunduk. Padi semakin ada isinya kuat, dia akan semakin menunduk, saudara sekalian. Orang yang kaya, benar-benar kaya, justru penampilannya tidak luar biasa. Pemilik Facebook setiap hari kaosan saja. Sama istrinya jalan-jalan gandengan, dia biasa saja. Tidak perlu sampai menunjukkan mobilnya yang mewah. Justru karena dia kaya, dia tidak akan menunjukkan kekayaannya. Tetapi ada istilah namanya kere munggah bali, tahu saudara? Kere munggah bali itu orang kaya baru. Lalu genjot-genjotan di Bali. Kayak orang tidak pernah tidur di Bali, tempat tidur yang baik. Karena itu saudara sekalian, tundukkanlah pikiran semacam itu. Tundukkan, kalahkan pikiran semacam itu. Supaya kita menjadi manusia yang batinia, bukan manusia yang jasmania. Kalau kita bisa menundukkan itu saudara sekalian, betapa luar biasanya hidup seorang Kristen di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saya rindu kita bersama-sama memahami hal ini. Yang pertama adalah kalau pikiran kita harus ditundukkan dengan pikiran Kristus. Caranya bagaimana? Benar-benar terima informasi yang bagus lewat kebenaran firman Tuhan, itu jauh lebih excellent. Ya, jangan cuma terima informasi sepotong, pahami keseluruhan masalah lebih baik. Demikian juga dengan pemahaman kebenaran firman Tuhan, jangan bergantung pada khotbah hamba Tuhan. Jangan bergantung kepada headline cerita-cerita. Jangan bergantung kepada cuman cerita di YouTube yang cuma 3 menit doang. Pahami firman Tuhan langsung dari firman-Nya, dari Alkitab. Baca sungguh-sungguh, itu cara kita menundukkan firman dengan pikiran Kristus. Yang kedua saudara sekalian, lakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk orang lain. Mulai berpikir, jangan berpikir egois, jangan berpikir egosentris. Tapi mari lengkapi diri kita dengan informasi yang luas.
karena di sanalah kita bisa memberikan yang terbaik sebanyak-banyaknya. Ya, kalau orang berpikir secara egosentris dirinya sendiri, dia tidak bisa berpikir secara luas, secara komprehensif. Ya, nah oleh sebab itu tundukkan pikiran semacam itu. Dan yang terakhir adalah kita tundukkan dengan kita merendahkan diri. Sekalipun engkau kaya, sekalipun engkau pinter, tundukkan dirimu, rendah hati, jauh lebih baik. Rendah hati jauh lebih baik. Jangan sok, saudara sekalian. Hati-hati, karena disitulah titik kelemahannya. Dan setan tahu titik kelemahan kita. Di mana kita bisa jatuh. Karena itu kalau kita sudah merendahkan diri, yang paling rendah sekalipun, setan tidak akan bisa menjatuhkan kita. Kenapa? Dia sudah di tempatnya rendah, apalagi mau dijatuhkan. Tidak, hanya orang yang tinggi hati yang bisa dijatuhkan. Karena dia ada di tempat yang tinggi, baru dia bisa jatuh. Oleh sebab itu saudara sekalian, firman Tuhan pada saat ini lebih lagi mengingatkan kita, hendaklah berpikir bahwa semua keberhasilan, keselamatan, kekayaan, kepandaian, dan semua yang baik yang kita ada di dalam diri kita, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Maka kita akan jauh dari sifat sombong. Ya, kesombongan akan menjauh dari kita dan Tuhan akan berkenan karena Dia mencari hati yang merendahkan diri di hadapannya. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, mari milikilah pikiran yang benar supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan, menjadi manusia batiniah dan bukan menjadi manusia lahiriah atau jasmaniah. Mari kita tutup dalam doa. Haleluya. Haleluya, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu, untuk mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari dengan segenap hati kita lagi pujian yang sungguh-sungguh. Mataku tertuju kepadamu, tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku kuserahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu,
kerinduan hati kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Karena itu kami ingin menciptakan hidup kami sebagai manusia batiniah, manusia rohania. Karena itu kami akan menuruti roh kami, bukan kedagingan. Kami menaati Roh Kudus yang ada dalam diri kami, supaya hidup kami bukanlah manusia yang terbelenggu oleh kedagingan, keinginan sesaat jasmania yang sementara, tapi menjadi manusia batiniah. Dan kami tahu di manakah medan peperangan itu untuk kami boleh menentukan batiniah atau jasmania, yaitu di dalam pikiran kami. Karena itu tolong kami Tuhan supaya kami memiliki pikiran yang benar. Dan kami sadar pikiran yang benar adalah pikiran yang ditundukkan di dalam pikiran Kristus. Karena itu biarlah pikiran dan perasaan Kristus ada dalam diri kami, mengendalikan kami sedemikian rupa, supaya dengan pikiran Kristus kami memiliki hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan sekitar, dan kami tidak menjadi pribadi yang egois. Kami boleh melihat sekitar kami, sekeliling kami, situasi dan keadaan yang memerlukan bantuan, dan kami tidak menjadi egosentris mementingkan diri sendiri. Kami mau hidup kami hidup yang berbagi. Sekalipun kami memiliki karunia-karunia Tuhan berikan dalam diri kami, kekayaan, harta, kepandaian, kemampuan, kepintaran, tidak akan kami pertahankan itu sebagai sesuatu yang kami banggakan. Kami ingin tundukkan itu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena semua itu adalah anugerah, kasih karunia Tuhan yang kami boleh pakai untuk boleh menjadi berkat banyak orang. Tolong kami Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Terpujilah kiranya nama Tuhan. Sekarang biarlah hamba berdoa bagi setiap jemaah-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau melihat apa yang mereka kerjakan. Mereka beribadah kepadamu, memuji, memuliakan Engkau. Mereka menikmati bait-Mu, menerima kasih sayang-Mu, mendapatkan kebenaran firman. Baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah masing-masing, biarlah lawatan-Mu tidak berubah. Tutup bungkus kami dengan darah anak domba, dan biarlah Engkau terima seluruh persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau melihat siap tangannya memberi dalam persembahan syukur, mereka yang taat dalam persepuluhan, demikian juga persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau memberkati berlipat kali ganda. Tuhan Engkau meneguhkan buah tangan anak-anak-Mu, dan biarlah hidup mereka berhasil dan beruntung. Mereka menikmati kemanapun mereka pergi, kesejahteraan Tuhan menghampiri. Tuhan nyatakan kasih setia, sehingga ada perlindungan Tuhan yang ajaib ada dalam kehidupan mereka. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, ditaruhkan hati yang gembira, sukacita, penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami, jadikan mereka keluarga yang sukses, keluarga yang berbahagia, yang diberkati dengan berkat-berkat tak terduga. Nyata kasih kuasa Tuhan menetapkan langkah hidup anak-anak Tuhan, semakin hari semakin indah di hadapan-Mu, naik terus, tidak pernah turun. Biarlah mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Allah memberikan perlindungan yang kuat, pakar malaikat Tuhan ada serta kami, ada berkemah dalam sekitar rumah tangga kami. Tuhan menutup bungkus kami dengan darah anak domba dan menyucikan segala laku kami. Tuhan Yesus memberkati dengan kasih karunia yang lebih lagi, supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang jemaat Tuhan, ketika engkau berdiri di hadapan Allah dan mengangkat tanganmu lebih tinggi, menghormati Tuhan, mengingat hari Sabatnya, maka sebentar bila mana engkau pulang ke rumahmu masing-masing, kembali pada aktivitas hidupmu, pekerjaan, dalam usaha, dalam perdagangan yang kau lakukan, demikian juga pendidikan yang kau tekuni, maka pulanglah dan bawalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat dari kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus menolongmu dan menghiburmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati bersama katakan amin. Mari kita bersyukur. Bersyukur